Purwokerto, Benu akan bergeser kulineran ke Kabupaten Banyumas. Sekarang Benu sudah berada di Jalan Karangsawah. Di sini ada sebuah warung soto bernama Soto Sangka. Sederhana, autentik, dan legendaris. 3 kata yang ada di pikiran Benu saat pertama kali datang ke sini. Untuk rasa, biar lidah Benu yang membuktikan nanti ya, food lover. Permisi Pak. Oh, mari. Soto Sangka. Betul. Wah, ini udah siap nih, udah matang Pak. Udah siap, udah. Kok kayak nggak ada penyedapnya, itu memang nggak pakai Pak? Oh, ini memang ciri khasnya soto Sangka itu nggak pakai penyedap sama sekali. Gurihnya itu pakai kaldu ayamnya. Sekitar 3-4 jam direbus. Biar keluar kaldunya. Tahun 1925 itu kan wajar kayak kalau kita belum nemu penyedap ya. Iya. Tapi caranya dengan merebus ayam tadi. Iya. Jadi gurihnya dari ayam. Betul. Jadi makin penasaran nih food lover. Boleh mau Aku pesen nyobain? dibuatin ya Pak. Boleh. Iya. Mbah Sangka berjualan di Pikul sejak tahun 1925. Pada akhirnya, tahun 1960 Mbah Sangka memutuskan untuk membangun warung di depan rumah yang hingga saat ini masih digunakan untuk berjualan soto oleh cucunya, yaitu Pak Ahmad Basuki. Nama saya Ahmad Basuki, saya adalah generasi ketiga dari Soto Sangka. Sangka itu berasal dari nama Mbah Sangka. Dulunya orang nyoto ke tempatnya Mbah Sangka. Kesini akhirnya jadi Soto Sangka. Untuk tepatnya saya kurang begitu paham. Cuman dari 1925 menurut Mbah itu Mbah udah jualan dengan keliling kampung. Bahkan tidak jarang ada panggilan dari Belanda waktu itu dengan menggunakan pikulan ini yang masih asli peninggalan dari Mbah. Masih pertama kali pakai pikulan ini, juga termasuknya soto Sangka ini soto tertua di Banyumas. Awal mula ada soto, menurut Mbah itu Mbah yang merintis. Kalau resep masih asli seperti yang Mbah wariskan, tidak ada yang dirubah. Cuman ada sedikit alat-alat ya aja yang cuma dirubah. Sebab dulu Mbah mewariskannya pakai gentong, sekarang tidak pakai gentong lagi karena boros. Sedikit-sedikit pecah kayak gitu. Mudah-mudahan soto Sangka bisa lebih berkembang, lebih maju, dan lebih banyak peminatnya. Untuk isian sotonya ada ketupat, kecambah, ayam kampung yang dipotong-potong, kecap, potongan daun bawang, kacang, taburan bawang goreng, dan terakhir diguyur kuah kaldu dari rebusan ayam kampung. Wih, nyelkamin pol. Pak Ahmad juga masih mempertahankan menggunakan kayu bakar untuk menjaga rasa khas soto Sangka legendaris ini. Sedap. Food lover, ini dia soto Sangka. Dan ini dulu sempat dinikmatin kalau dari ceritatin oleh orang-orang Belanda ya. Karena mulai jualannya itu dari tahun 1925 dan sekarang masih bertahan. Luar biasanya tidak menggunakan micin-micinan penyedap. Luar biasa. Ini memang generasi yang lama itu bukan generasi micin. Patut diacungin jempol 2. Kenapa? Tidak menggunakan penyedap aja, rasanya istimewa banget. Karena ini proses membuat kaldunya yang direbus ayam kampung, direbus 3 jam itu, waduh, lumayan panjang food lover. Potongan ayamnya ya, ayamnya tuh empuk banget dan kita menikmatinya pakai ketupat. Ini si kaldu ayamnya juga istimewa banget. Kayak ada aroma smoky dikit karena masakan pakai kayu ya. Cuman pakai uyah dan bumbu-bumbu lainnya tanpa menggunakan penyedap. Ini ringan tapi berasa banget kaldunya, luar biasa. Lazis. Oh, enak nih. Nah, sini makannya pakai kacang ya. Sambal kacang sebenarnya nih. Ada cabai juga. Nanti kita lihat rasanya agak manis. Kalau agak manis biasa pakai gula Jawa ya, atau gula merah. Ditambah sama sambal kacang ini makin gurih aja food lover. Terus ada pedas-pedas sedikit karena pakai cabai ya. Cakep banget ini, lazis. Luar biasa. Di antara gempuran ini ya, gempuran kuliner luar, ternyata masih ada yang pertahankan resep dari tahun 1925, zaman Belanda dulu sampai sekarang, dan rasanya nggak berubah. Lazis. Hormat dulu kita bisa mempertahankan resep sampai sekarang. Tetap. Pak, nambah 1 ya Pak. Nandu.
Silakan Pak. Matur suwun Pak. Terima kasih sudah menyelamatkan resep yang sudah berusia 98 tahun dan rasanya istimewa. Lanjut guys, lanjut. Usai sudah kulineran Benu di Purwokerto dan Banyumas kali ini. Semoga perjalanan Benu tadi menginspirasi dan menambah wawasan kuliner food lover semua. Jangan lupa tonton terus Cerita Rasa setiap Sabtu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.